kerupuk ubi yang digoreng teman-teman ya. Nah ini kerupuk sedang digoreng. Ya, posisi 200 ya. Jam berapa ke bandara? Ini Oma buat sambal kerupuk ya. Kerupuknya kerupuk ubi untuk kita makan dan untuk jualan kata Oma. Untuk makan selingan ya. Dan ini ubinya yang masih mentah ya, yang kita beli di pasar pagi ya, ini mau digoreng. Dan ini minyak makannya ya sudah dikuali dan siap untuk menggoreng ubi. Ini tidak langsung dimasukkan kerupuknya teman-teman ya. Nanti sambalnya sudah agak dingin baru dicampurkan supaya tidak ubinya tidak jadi lembut. Dan ini kerupuk ubi yang sudah masak ya, cuma tidak masuk dulu di di toples, tetapi dibuang dulu, disaring dulu minyaknya ya. Nah itu yang terakhir sudah yang dimasak Oma. Ini kerupuk yang sudah digoreng dimasukkan ke toples ya. Nanti sebagiannya ini baru dikasih sambal ladonya. Memasukkan tepi ubi tadi ya yang sudah digoreng ke dalam kuali yang ada sambalnya. Dan ini dikacau. Ini tadi setelah didinginkan semua teman-teman ya, ubinya yang sudah digoreng didinginkan, dan kemudiannya cabenya yang juga sudah didinginkan teman-teman ya. Karena kalau masih panas-panas itu nanti jadi lemau, jadi lembek, jadi tidak enak, melempam ke Oma. Nah, ini terus diaduk sampai dia rata. Ini sudah mulai rata teman-teman ya. Jadi Oma memasukkan cabai ini tidak semuanya, sebagian masukkan cabai, mencampurkan kerupuk tadi ke cabainya, tidak semuanya tapi sebagian lagi ada di toples. Nah ini sudah hampir rata teman-teman ya, sudah hampir rata semua. Dan ini teman-teman sudah selesai ya, diaduk kerupuk ubi dengan cabenya dan didiamkan dulu, nanti baru dimasukkan ke dalam toples dan siap untuk disajikan dan kita makan di meja makan teman-teman ya. Ini teman-teman bumbu opor sudah dimasukkan ya. Tadi sudah masukkan bumbu rempah-rempahnya, kemudian wangi-wangian seperti daun salam ya. Bumbu aromatik namanya. Dan ini juga airnya sudah dimasukkan ke dalam kuali. Nah, diaduk dulu supaya rata. Dan kemudian selanjutnya memasukkan air ke dalam kuali. Dan memasukkan bumbu raiko, masako, dan ini ladaku. Marica, ladaku itu mereknya. Ya, mereknya ladaku, isinya merica teman-teman ya.
Dan mericanya Oma tambah lagi. Dan kemudian memasukkan Kaldu jamur. apa? Kaldu jamur. Kaldu jamur. Terus dikacau biar bumbunya merata dan masuk ke meresap ke ayam ya yang sudah dipotong-potong tadi. Dan ini memasukkan santan kelapa. Ini aromanya sudah tercium teman-teman ya. Misalnya Oma menambah air lagi. Dan kemudian diaduk kembali. Nah ini terakhir teman-teman ya, karena sudah mendidih. Dan yang terakhir memasukkan kentang. Dan ini sebentar matang ya teman-teman, dan kita menunggu nanti kalau sudah matang dan masuk ke dalam piring. Dan selanjutnya siap disajikan di meja makan teman-teman ya. Ini dia. Ini aroma dan harumnya sangat terasa sekali ini. Ini Oma mencoba merasakan semurnya, opornya. Gimana Oma? Rasanya sudah cukup? Enggak tahu. Oke teman-teman, di meja makan kita sudah terhidang makanan yang dibuat Oma pagi tadi ya. Dan ini ada opor ayam ya, sudah siap ya. Dan ini pulut ya, pulut. Nah, di samping itu juga ada bawang goreng, ada kacang ya, kacang tojen ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu menu makanan kita hari ini. Ini termasuk liputan khusus ya untuk makanan siang kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Tentunya di channelnya Edwan Sasbi R63 di makan-makan pas porsinya, pas rasanya, dan pas harganya. Kali ini masih di dapur Oma ya. Oma membuat suatu makanan yang makanan ini sebetulnya tradisinya orang Tembilahan ya. Kalau lebih khususnya kebiasaan orang Banjar ya di Tembilahan. Dan makanan ini adalah salah satunya opor ayam ya, opor ayam yang tadi pagi dibuat Oma. Dan di samping opor ayam ada pulut. Nah biasanya kalau kita makan pagi, makan siang teman-teman, makan siang ini lauknya ditemani dengan nasi, tapi hari ini lauknya ditemani dengan pulut ya. Nanti kita cerita ya kenapa ini sebutkan kebiasaan atau mungkin tradisi ya masyarakat kota orang Tembilahan ya atau orang Banjar. Kita mau coba dulu mencicipi makanan yang dibuat Oma ini. Dan di samping itu juga ini ada kerupuk cabai. Nah ini kerupuk cabai yang dibuat Oma ya. Kerupuk cabai ini kita buat sendiri, cuma bahannya kerupuknya ya, ini kita beli di pasar pagi ya.
kita besok pagi kemarin. Nah, teman-teman, di samping itu juga, nah ini ada bawang goreng, ya, bawang goreng. Ini bawang gorengnya masih berumbun, teman-teman ya, masih berumbun. Karena ini baru kita ambil di kulkas tadi ya, di kulkas. Karena supaya bawang goreng ini awet, renyah, ya, tidak berminyak. Nah, ini pertama ketika kita makan, sudah makan, ini harus ditutup rapat. Terutama. Yang kedua, ini dimasukkan ke dalam kulkas. Ya. Nah, itu ya. Nah, ini lebih awet ya dan tidak berminyak. Dan di samping itu juga ini ada kacang tojen. Ini kacang tojen baru kita beli kemarin, teman-teman ya. Ketika kita di Tebilahan Jalan Suwito Tarjo, ya, Emboya masuk Jalan Suwito Tarjo, kita biasa situ makan pecal ya, pecal. Nah, pecal situ yang kalau dari Jalan Emboya tuh masuk ke Suwito Tarjo sekitar lebih kurang 50 atau 70 meter lah ya teman-teman, jaraknya. Baru ketemu tempat jualan apa? Jualan pecal ya. Nah, di situ ada apa? Jual juga kacang tojen ini. Ini kacang tojen berbumbu nih teman-teman. Ini kacang tojen berbumbu. Ya, kita bantulah untuk mempromosikan. Nah, dan ini teman-teman, ini bumbunya enak sekali ya. Dan kita suka ketika kita ke sana, kita ke makan ya, sarapan pagi di pecal itu, ya kita sering membeli ini, minimal sebungkus ya teman-teman ya. Ini sebungkus dapat berapa hari ya, ya, karena kita makan tidak banyak-banyak. Oke teman-teman, kita ambil pulutnya dulu ya. Ini pulutnya Oma buat sendiri teman-teman. Jadi pulutnya tidak terlalu banyak ya. Kita ambil dulu secukupnya. Nah, kita ambil. Bangkutlah semua nadimnya segala macam. Oke teman-teman, ini pulutnya sudah kita ambil. Nah, kita mau mengambil ayam opornya. Ini ayam opornya kita ambil bagian pahanya teman-teman. Bagian pahanya. Enggak nak, emang kita jualan. Ini. Karena si Danu, iya, maksudnya gini, tidak pantasan ngantar ke sana anak si laki Dewi, dia ngantar ke ini ke sekolah Nara sama si Darin, kita langsung ke lapak. Itu biasanya jangan tanya bang dulu, kalau bisa aja, insya Allah. Ngantar alis gimana? Oke teman-teman. Kalau tidur ya, kita tambahkan dengan bawang goreng ya. Ini dia diantar ke rumah si Darin, sama Darin dia di sekolah sama laki si Dewi, makanya apa? Antarnya gitu. Kita tanya pantesan dulu ya, ini masalah ngantar alis lagi nih. Bukan apa namanya. Kayaknya tak kayak dulu lagi pantesan ini nah. Walaupun memang tidur di rumah enggak, misalkan tetap aja siapa nih, tetap aja bang. Nah, kita masukkan kerupuk cabai tadi teman-teman ya. Nah, dan kita tetap kita tutup teman-teman ya, supaya jangan nanti katanya lemau ya, lembek dia dan tidak garing lagi, tidak renyah lagi. Nah, ini teman-teman sudah selesai. Nah, ini kita lihat teman-teman, sudah lengkap ya. Sudah ada pulutnya, sudah ada ayam opornya dan kentang, dan ada kerupuk cabenya teman-teman ya, dan ditaburi dengan bawang goreng. Nah teman-teman, nah tidak. Ini teman-teman, sebelum kita makan, oh ya lupa kita ya, ini ada air putih yang belum kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, itu sih orang sekarang, itu ada waktu. Nah, di dia. Oke teman-teman, dah
Atau Udah oke dah ya. Ya, cuman itu jauh pula. kita makannya tadi teman-teman ya, tidak pakai sendok. Ini ada sendok tapi tidak Si Jo yang tidak tidak apa namanya, tidak si Jo sama Kota yang antar jemput. Hah? apa namanya, tidak pakai sendok ya teman-teman. Kita buka Kotor makan. cincin kita ya, karena sulit nanti. Masih ada nak. Kotor ya. Jauh. Nah tentunya kalau kita pakai tangan, kita harus mencuci tangan dulu ya teman-teman, supaya bersih. Kota. Ya. Ada ya bro, ada bro mah. Tidak semua bantu angkat tuh. Oke, kita cicipi teman-teman. Ya, kita pinggirkan sedikit ya, supaya jangan terlindung. Ya, Ngantar anak-anak nih. ini teman-teman. Ya. Kita siap-siap untuk makan. Nah, kita mau cicipi opor ayam yang dibuat Oma. Kemudian bagaimana pula rasa pulutnya. Ini kita coba opor ayamnya dulu ya. Karena jualan itu dengan aku, itu kan dia langsung nggak masalah. Nah, jualan itu, jadi dia Ya, teman-teman. ngantar ngarang. Kita coba pulutnya. Ngantarnya ini kan jauh balik lagi gitu. Ya, makanya Mbak Sida hari ini ngantar dekat ke rumah kan dia itu. Pulutnya cukup cukup ini ya. Lembeknya cukup. Jadi tidak keras Itu. dan tidak terlalu lembut betul. Kalau si Jo ini jauh ke rumah. Nah, kemudian kita cicipi dulu yang tadi kerupuk ubi yang dibuat Oma ya. Motor. Tercuan itu atau cara nganternya cara gini. Kalau Gerak dulu. bertahan masih bisa lah insya Allah. Nggak boleh tanggal 5 ya? 5, 6. Tanggal 6 nggak baru ke Jakarta. Oke teman-teman, nah kalau makannya seperti ini teman-teman ya. Ambil opornya, ambil pulutnya, langsung kita masuk mulut ya. Enak teman-teman. Jadi Kalau ada aku nggak masalah. kenapa saya mengatakan bahwa Ya kan? makan pulut, makan opor ayam ini dengan pulut? Karena tradisinya orang Tembilahan, orang Banjar. Jadi ketika mereka membangun rumah ya, Bahasa orang kita. membangun rumah pada saat Oh, bisa sekarang lah. mencacak tiang ya, mencacak tiang atau naik tiang, ya, naik tiang. Biasanya pemilik rumah mengundang para tetangga, kerabat, ya, untuk melakukan doa selamat. Nah, doa selamat itu pagi-pagi setelah sholat subuh kita datang ke tempat pembangunan baru rumah ya, rumah atau ruko atau sebagainya ya, kita datang sana. Nah, kita baca doa selamat. Nah, baca doa selamat. Nah, baca doa selamat, dan ini teman-teman ya yang ditemani dengan opor dan pulut. Nah, ini seperti ini teman-teman. Dan ada juga kue-kue yang lainnya. Iya, tidak ada masalah. Cuma sekarang yang menyetir itu siapa gitu. Iya, karena Angga belum tanya. Makanya lu sama Bang Tesnya juga bisa gimana juga. Ada teman-teman. Terus nanti si jemput Alesnya jam 3 kurang seperempat ya. Ini pakai kentang. Ayo, nyara jam 4. Gimana tuh? Ya, kadang Tesnya. Kadang jalan Tesnya. Enak teman-teman. Jadi les tuh. Tangan patah apa tuh? Ada apa? Jadi di samping pulutnya enak, opornya juga enak. Amis. Jadi teman-teman, kalau membuat opor nih, tidak semua orang juga bisa ya. Ya. Nggak ada apa. Kalau bisa tuh bisa, kita mikirkan anak-anak lagi. Itu 2 hari zaman tuh, kami Jumat aja, atau mungkin bisa saja mungkin semuanya ke rumah Kontesna, Alia juga ke bantuan batu,
Nah, cuma nanti si Jo yang nyetir gitu. Kalau dia mana senang, saya juga kayak gitu, ya kan? Dua alternatif gitu. Nanti lah dia langsung Ini teman-teman. kalau 1 minggu udah aman gitu. Kami cuma tadi yang ada anak-anak sekolah. Belajar. 1 minggu udah aman gitu. Tinggal yang kami 2 hari Kita tadi ke sekolah kan. Kami sampai lupa teman-teman. Selesai tadi sebelum makan kita minum ya. Siapa? Wah, Tanggal 1 dari Jakarta. enak teman-teman. Begitulah. Ini teman-teman ya, bisa dicoba teman-teman ya. Ya nanti enak. Kasih tahu konteksnya juga. Biasanya kan kalau opor kan pakai nasi ya. Nah, ini pakai pulut. Kami cuma menerima mangga, 1 minggu mau ke rumah Bang Krisna. Sebetulnya sayang kita ya, kita tidak melihat Oma masak semurnya ya, masak pulutnya. Gak apa-apa lagi tuh. Ya kan? Itu aja lah. Juga tadi kerupuk ubinya empuk sekali, empuk, gurih, dan rasa pedasnya lumayan ya, benar. Jadi pulut ini berbaur pedasnya cabai dengan merica. Jadi pulut ini di samping orang di Timbilan ya teman-teman ya, di samping campurannya pulut dengan opor, dengan bisa juga dengan serundeng, bisa juga dengan durian, bisa juga dengan kuah kacang sate ya, bahasa. Nah itu Timbilan itu banyak aja teman-teman, jika selera dan kita memvariasikannya. Nah kali teman-teman, ini sebenarnya Oma tadi membuat opor ini tidak pakai pulut. Cuma ketika kita lihat Oma buat opor, kenapa tidak kita ya pakai pulut. Ya Oma langsung aja merespon nasi diganti dengan pulut. Sudah enak teman-teman. Dan tadi kita ambil pulutnya 2 sendok ya, cukup teman-teman untuk kita makan siangnya. Kita tambah kentangnya teman-teman, kita suka kentang. Jadi kalau macam opor gini harus ada kentang. Atin. Atin.
Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai mencicipi makanan di liputan khusus kita hari ini. Ya, kenapa kita buat liputan khusus? Karena makanan kita hari ini, teman-teman ya, benar-benar tidak dengan menggunakan nasi. Ya, jadi kita menggunakan makanan pulut dan makanan khas yang ya menjadi tradisi dari orang Indragiri Hilir, ya, atau khususnya lebih Kota Tembilahan, dan khususnya lagi mungkin oleh orang Banjar ya. Dan untuk rasanya memang tidak mengecewakan teman ya, sedikit cukup dan kenyang dan nikmat rasanya. Dan ini teman-teman, kita mau kasih tahu teman-teman ya, ini kacang tojennya ya, seperti apa rasanya. Dan kacang tojennya ini kacangnya memang dipilih ukuran agak kecil teman-teman ya, jadi tidak terlalu besar. Dan di sini juga ada nomor teleponnya ya, bagi teman-teman kalau mau mencari kacang tojen berbumbu ya, berbumbu, ini bisa dihubungi dengan alamat Jalan Emboya, Lorong Siwototarjo, Tembilahan. Nomor telepon HP-nya 0852 7145 3030. Ini teman-teman ya. Nah, ini kita coba teman ya. Gimana rasanya? Kita ambil, kita cicipi. Ukuran kacanya kecil, jadi ketika kita mengunyahnya tuh enak. Kemudian rasanya renyah, harum dan wangi. Karena di bawah di sini juga ada bawang putihnya ya teman-teman. Dan termasuk ada bumbunya. Jadi bumbu sini ada kacang, ada bawang putih, ada daun jeruk, kemudian berbagai macam rempah di dalamnya. Jadi kalau teman-teman mau pesan kacang tojen berbumbu ini, bisa datang ke Jalan Emboya, Lorong Siwototarjo, Tembilahan. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Semoga video kita ini tetap bisa menginspirasi teman-teman, dan tentunya teman-teman jika ingin membuat seperti ini bisa melihat video kita ya, ketika Oma masak di dapur tadi. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman jika suka dengan video kita, like, subscribe, dan terus melihat video-video kita yang terbaru ya. Dan nanti ke depan ya, beberapa minggu ke depan, insya Allah tanggal 20-an kita ke Pekanbaru, dari Pekanbaru kita ke Pontianak, dari Pontianak kita ke Kucing atau Sarawak ya, Sarawak. Terus nanti kita ke Jakarta, kita keliling teman-teman, dan semoga nanti kita di sana dapat mencicipi makanan tradisional yang ada di Pontianak, yang ada di Kucing atau Sarawak ya, termasuk nanti ada makanan yang di Jakarta ya. Nah, jadi kita tetap menayangkan makanan-makanan baru di video kita. Oke teman-teman, sampai bertemu kembali di video berikutnya, tentunya di channelnya Edwan Sasbi, Edwan63, di makan pas porsinya, pas rasanya, dan pas harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih jempol 2 untuk Oma, karena makanan yang dibuat Oma ini sesuai dengan selera kita, nikmat rasanya, dan harganya murah meriah teman-teman.